dilanjut ke video yang kedua. Anggap ini video ya. Rekaman yang kedua lah istilahnya. Tadi kita belajar ciri-ciri sampai di ruang, kemudian sudut pandang. Sudut pandang yang 3 dimensi. Kalau 2 dimensi tadi hanya satu arah, yang 3 dimensi segala arah. Seperti kalau kalian melihat patung apa ya yang ada di Tanjung Bumi ya. Apa di sini ada patung? Patung. Apa ya di sini selain patung? Selain patung, kursi. Nah, seni rupa 3 terapan. Ya kan, kursi kan juga merupakan seni rupa 3 dimensi. Kita lihat dari segala arah. Kursi. Coba kalian kalau kalian duduk kursi atau di depan kalian ada kursi. Kursi itu kalau kalian lihat dari depan, dilihat dari samping, dilihat dari belakang, sama kelihatan kursi, tapi bagiannya berbeda, gitu kan. Tapi kalau kalian melihat lukisan, dilihat dari depan ada lukisannya, dilihat dari belakang ya hanya layar kosong, gitu. Nah, jadi itu bedanya, salah satu beda dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian dari wujud bidang. Nah, bidang datar. Kalau 2 dimensi bidang datar, 3 dimensi semua bidang. Maksudnya semua bidang bagaimana? Jadi kalau 2 dimensi ya sudah lurus aja, kayak lukisan, kemudian batik, kemudian uang ya wes, lurus aja, lempeng aja datar. Tapi kalau 3 dimensi kan bentuknya macam-macam. Ada yang bulat melingkar, ada yang panjang, wes macam-macam kalau 3 dimensi. Itu. Kemudian dimensinya 2 dimensi luas. Kalau 3 dimensi itu ada volume, maksudnya ada ruang, ya kan? Kalau ada ruang pasti ada volume. Kalau tidak ada ruang tidak ada volume. Kembali ke ilmu matematika kalian, ya kan? Kalau kalian menghitung bangun ruang pasti kalian menghitung juga volume. Nah, gitu. Kemudian koordinatnya x, y. Kalau 3 dimensi x, y, z. Maksudnya apa Bu kode x, y, z? Jadi x, y seperti apa ya, kayak kalau kalian membuat garis siku, jadi x sama y, z-nya itu volume gitu. Kemudian frame layarnya 2 dimensi terbatas, 3 dimensi tidak terbatas atau luas. Jadi kalian mau buat yang kalau lukis membuat karya 3 dimensi itu ya space-nya pasti akan makan banyak tempat. Beda dengan lukisan, kalian punya dus ukuran 1 meter kali 1 meter, mungkin bisa masuk lukisan 10 lukisan. Tapi kalau kalian mau dus ukuran 10 meter kali 10 meter itu mungkin hanya cukup kalau karya 3 dimensi ya. Mungkin ya hanya cukup 5, atau kalau hasil karyanya kalian besar mungkin hanya cukup 1 atau 2. Nah, itu adalah ciri-ciri perbedaan dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian kita contoh ya, contoh ini saya berikan contoh lukisan 2 dimensi. Nah, contoh karya 2 dimensi ini contohnya 1 lukisan. Kemudian ada kaligrafi. Uang juga itu masuk seni rupa. Kenapa Bu kok seni rupa? Ya kan di situ ada unsur melukisnya kan. Ada gambar, kayak ada gambarnya Presiden Soekarno sama wakilnya Bung Hatta. Kalau tidak dilukis masa ujuk-ujuk langsung ada seperti itu. Jadi semua sesuatu yang digambar, yang dilukis, yang dibentuk itu adalah sebuah karya. Misal kalian kalian membuat karya seni rupa hanya berupa telur 1 di kertas kalian, ya sudah, itu adalah sebuah karya. Gitu ya. Karya itu tidak pernah salah. Tergantung dengan imajinasi kalian sama argumentasi kalian yang menyatakan bahwa karya itu adalah benar. Kalau kalian tidak bisa mempertahankan argumen kalian, ya sudah, siap-siap kalian dinyatakan bahwa itu bukan karya seni rupa. Ya wis gitu aja sih. Ini. Nah, kemudian ini. Jadi seni rupa 2 dimensi terapan.
Kalau yang tadi, yang lukisan atau kaligrafi itu adalah murni. Kalau uang, kemudian batik itu adalah terapan. Jadi terapan itu tidak hanya dinikmati keindahannya, tapi juga ada fungsinya. Batik itu bisa dipakai jadi baju, bisa jadi sarung, ya kan? Kalau uang itu digunakan sebagai alat untuk tukar belanja, ya. Kalian kalau belanja pakai uang. Oh enggak Bu, saya sekarang enggak pakai uang. Saya sekarang pakai HP saja. Jadi langsung pakai uang online itu ya. Sama seperti judulnya, sama-sama uang sih kan. Nanti sama-sama diuangkan lah, wes pokoknya seperti itu. Nah, kemudian yang 3 dimensi ini contohnya. Ada patung, kemudian ini ada patung juga ini, kemudian ini ada vas bunga, ada mebel. Nah ya, macam-macam sih. 3 dimensi itu bervariasi, beraneka ragam. Mungkin kalian, sepeda itu masuk karya seni rupa Bu? Sepeda itu bukan seni rupa. Apalagi? Oh mungkin itu perahu. Perahu juga masuk karya seni rupa. Itu seni rupa 3 dimensi. Jadi ini pengertiannya ya. Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang dapat dilihat dari segi panjang, lebar, dan keindahannya. Jadi tadi ya, sama dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Kemudian yang ini seni rupa 3 dimensi mempunyai panjang, lebar, tinggi, dan volume. Gampang sih membedakan 2 dimensi dan 3 dimensi. SMP pun juga kalian sudah dikasih tahu bedanya 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian perbedaan seni rupa murni dan terapan juga kalian sudah tahu. Itu oke. Untuk seni rupa macam seni rupa sudah, 2 dimensi, 3 dimensi sudah. Kemudian pengertian seni rupa juga sudah. Sekarang kita akan belajar tentang ini karya seni rupa 2 dimensi, seni rupa terapan, seni rupa murni. Contohnya yang terapan ada kriya, desain. Kalau yang murni itu drawing, menggambar, relief, seni lukis, seni grafis itu ya. Ini adalah beberapa contoh dari seni rupa itu. Jadi kalian pahami dulu, mantapkan dulu pengertian dari seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Itu. Setelah itu nanti kita akan belajar tentang aliran seni rupa. Tidak usah saya sebutkan satu persatu ya contohnya seni rupa. Kalian sudah tahu, jadi sudah tidak usah diulangi lagi. Jadi nanti selanjutnya kita akan belajar teknik seni rupa, kemudian aliran seni rupa, kemudian nanti apresiasi. Jadi kalian nanti akan belajar menjadi seorang apresiator. Terus setelah itu kalian membuat karya. Satu semester itu. Untuk saat ini cukup itu saja. Nanti pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan tentang aliran seni rupa sama teknik seni rupa. Untuk saat ini cukup pengertian dari seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi saja. Butuh tugas tidak ya? Ya sih, tugas sedikit aja tugasnya, gak banyak-banyak. Jadi saya minta tugasnya silahkan kalian mencari beberapa contoh seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi.
Jadi silakan kalian cari gambarnya, itu kalian print atau boleh kalian fotokopi. Misal, Bu, saya kalau ngeprint habis uang banyak. Ya sudah, ngeprint satu kelas saja, kemudian difotokopi. Jadi nanti ditempel di buku SBK-nya, contoh seni rupa 2 dimensi murni, contoh seni rupa 2 dimensi terapan, contoh seni rupa 3 dimensi murni, contoh seni rupa 3 dimensi terapan. Itu untuk tugas kalian pekan pertama. Dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya H-1 sebelum tatap muka. Jadi kan hari ini, kemudian 2 minggu lagi kalian tatap muka hari Selasa. Jadi maksimal hari Senin itu sudah kalian kumpulkan. Nanti saya akan membuat soal di classroom, membuat tugas di classroom, itu kalian kumpulkan H-1, maksimal H-1 sebelum tatap muka. Ya. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di grup WA. Kalau masih belum paham, silakan nanya di grup WA. Jangan di YouTube ya, jangan di link ini. Jadi silakan kalian nanya di grup WA, biar temannya yang waktunya terbatas untuk belajar dengan saya bisa membaca atau bisa belajar melalui pertanyaan-pertanyaan kalian di WA. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.